Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya, orang kecil, tapi badannya besar. Masih di kanal Suara Kaki Lima. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat, Mbok? Padaan wis pada sarapan apa urung? Aja kelalen minum jamu ya. Aku juga urung minum jamu ya. Aja kelalen minum jamu. Orang kecil ndak boleh sakit. Orang kecil dilarang sakit. Kalau sakit raga dani gede. Tapi sekarang udah ini ya, udah di beberapa daerah itu layanan kesehatan gratis ya. Walaupun mungkin ya ndak mencakup mengcover keseluruhan mungkin sih, saya ndak tahu gitu. Terakhir saya berobat ke puskesmas itu gratis, nggak suruh bayar. Oke, teman-teman, pada video kali ini kebetulan tadi itu aku buka YouTube, itu ada hal yang menarik gitu kan. Di akunnya kalau nggak salah ya Bejon Dunia Akhirat, Bejon Dunia Akhirat kalau nggak salah itu anunya Jawa banget. nama nama akunnya Bejon Dunia Akhirat kalau nggak salah kayak gitu. Itu ada satu percakapan antara seorang ustadz dengan seorang habaib, lagi-lagi ya seorang habib gitu, yang saya nggak begitu paham itu di daerah mana gitu ya, nggak begitu jelas juga. Nah, di situ disebutkan katanya sih di daerah Bogor apa Bogor apa Bekasi itu. Katanya daerah situ katanya gitu kan. Itu ada seorang habib yang mendatangi seorang ustadz, pada intinya. Kemudian habib itu minta dipromosikan, minta diberi panggung lah gitulah, minta diberi panggung nanti pas bulan Maulud itu dia bisa ceramah di majelis taklimnya gitu. Mungkin mungkin Ustadz ini punya majelis taklim ya, mungkin punya majelis taklim atau apa, saya nggak ngerti. Mungkin kayak gitu. Sehingga Habib ini menawarkan diri untuk meminta atau menawarkan diri atau meminta untuk nanti dipromosikan gitu, supaya nanti dikenal oleh orang banyak bahwa ada penceramah yang bernama bla bla bla, saya tidak paham namanya tadi itu. Kembali lagi ya kejadian hal seperti ini. Sebenarnya hal-hal seperti ini ya menurut saya banyak lah, hanya saja yang tereksposkan sedikit saja. Entah itu di kalangan habaib atau bukan kan banyak. Itu dulu saya pernah di zaman saya waktu masih SMA juga ada orang-orang yang bukan habaib, bukan. Di sini kan kalau di wilayah aku kan jarang ya habaib-habaib itu, jarang. Nah, itu ada orang-orang yang datang kemudian minta panggung, minta diberikan kesempatan untuk mengisi khutbah kah, atau memberikan kultum kah, atau memberi nanti ada acara Maulid Nabi, kemudian diberikan kesempatan atau diberi panggung atau diberikan waktu untuk mengisi ceramah dan seterusnya. Nah, itu biasa terjadi hal seperti itu. Itu mungkin bagian dari cara mereka untuk mempromosikan dirinya supaya nanti mereka itu kalau nanti ceramah-ceramahnya itu laku di masyarakat, kelak mungkin akan diundang lagi, yang tentunya hal tersebut tujuannya adalah
tiap pengajian kan biasa dapat honor gitu kan. Nah, bisa jadi sumber kehidupannya. Mungkin kayak gitu kan. Kan kita nggak tahu juga. Itu yang dalam video itu seperti itu ya. Ini analisa saya mungkin maksud dan tujuannya itu seperti itu. Ini kan hal-hal yang ya aneh juga ya. Jadi kadang-kadang ada orang itu mungkin sadar atau nggak sadar gitu. Jadi ini kan namanya menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit gitu. Hanya dia menawarkan diri untuk menjadi penceramah yang kemudian nanti dia mendapat uh, keuntungan dunia dari situ. Dia mendapat uh, honor dari situ. Mungkin harapannya seperti itu. Gitu. Hanya saja mungkin sekarang kalau dulu mungkin ya langsung bisa direspon ya gitu, direspon baik gitu kan, langsung ditanggapi dan diterima mungkin gitu kalau zaman dulu karena zaman sekarang itu sudah banyak orang-orang tersadarkan gitu karena perilaku para habaib yang sebagian itu ya diantaranya walaupun tidak semua tapi kan diantaranya ada eh Habib yang terkenal itu loh, Habib Rizik, Habib siapa namanya itu, yang rambutnya gondrong, Habib Bahar itu kan. Itu kalau ceramah kan ya bahasanya Masya Allah gitu. Bahasanya itu kotor banget ya. Kadang-kadang keluar yang nggak pantas gitu. Goblok lah, babilah, anjing lah sekali itu keluar gitu. Nama-nama binatang itu. Kemudian suka dengan mudahnya itu mengkafir-kafirkan orang gitu kan. Mudah sekali. Kemudian suka memvonis orang itu kena azab apa dan seterusnya gitu kan. Kemudian suka mengutuk-ngutuk orang gitu kan supaya diazab gitu dan seterusnya gitu. Ini kan hal yang tidak patut dilakukan oleh seorang ulama mengata-ngatain seperti itu sehingga mungkin dengan kan karena semakin beredar orang-orang itu semakin sadar, oh iya kenapa kok mungkin waktu itu ya yang jadi muhibbinnya, para pengikut-pengikutnya, mungkin tersadarkan kenapa selama ini kita selalu mengikuti gitu, mengikuti ucapan-ucapannya mereka, padahal mereka itu karakternya, perilakunya seperti itu gitu kan. Akhirnya tersadarkan sehingga, dampak negatifnya itu ya kembali kepada diri mereka, sehingga di mana-mana saat ini banyak penolakan-penolakan. Walaupun tidak menampik ya bahwa dukungan-dukungan kepada mereka ya masih ada sampai sekarang. Tetapi, kita tidak bisa menutup mata bahwa, penolakan-penolakan dari umat itu, dari masyarakat itu semakin besar gitu. Kalau dibilang, bahwa semua habaib itu perilakunya ndak baik ya ndak juga. Di sini ada kok habib yang terkenal di sini, dulu ya, di sini di apa namanya, di Sulawesi Tengah ini kan ada habib yang terkenal itu yang kemudian yayasannya sampai sekarang besar itu, Yayasan Al-Herad itu, saya lupa namanya itu, Habib Al-Jufri atau siapa itu. Itu kan ya terkenal dan disegani oleh masyarakat, masih diagungkan, masih punya keagungan namanya karena perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam mungkin seperti itu. Terus apa kemudian di luar habaib para penentang-penentangnya itu apa namanya semuanya perilakunya ya baik-baik gitu. Ya ada juga yang kata-katanya kotor kan ada juga. Kemarin itu siapa siapa yang menghina Habib yang dari Sulawesi Tengah itu lah Gus Pleret itu kalau nggak salah. Tapi kan kemudian beliau dengan gentleman kalau nggak salah ya, beliau datang ke sini meminta maaf, kemudian ada upacara adat Kaili kalau nggak salah, karena di sini kan yang kental itu orang Kaili dan termasuk orang suku Kaili ini termasuk muhibinya Habib Jufri itu kalau nggak salah itu. Ya itu ya entah siapapun ya, kalau seorang ulama kemudian cara menebarkannya itu dengan bahasa-bahasa yang kotor, cara memberikan pencerahan itu dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas, itu saya kira ya tetap aja itu tidak patut untuk ditiru, itu tidak pantas untuk ditiru. Maka
cerdaslah kita sebagai orang-orang yang sudah berteknologi ya, melek teknologi ya cerdas sedikit lah gitu. Sudah banyak informasi-informasi, contoh-contoh yang memberikan contoh kepada kita semua bahwa ini pantas untuk diikuti, bahwa ini pantas untuk tidak diikuti, atau tidak pantas untuk diikuti gitu. Oke, teman-teman semua, sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan negeri kita tetap menjadi negeri yang utuh, tidak mudah terprovokasi ya, tidak mudah terprovokasi. Kemudian ketika ada berita-berita yang mungkin bernada negatif, maka kita cross check dulu kebenarannya seperti apa. Kemudian mudah-mudahan negeri ini tetap menjadi negeri yang utuh, aman, damai, tentram, sentosa, dan dimunculkan, dikirim oleh Allah pemimpin-pemimpin, orang-orang yang amanah, yang adil, yang kasih sayang terhadap umatnya, terhadap masyarakatnya, terhadap rakyatnya, yang membawa kemakmuran. Mudah-mudahan orang-orang yang ingin merongrong, merusak, menghancurkan negeri ini ya disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan, dibinasakan, itu aja. Kalau tidak dibinasakan orangnya, dibinasakan karakternya. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.